Karena pasal suji fil kapail meretelakan kapaah yang dalam meretelakan kapaah keseimbangan atau sepadan. Wahya mu'tabaratun fin nikah. Wahya utawi kapaah iku mu'tabaratun kang den wilang-wilang. Iku mu'tabaratun kang den wilang-wilang fin nikah ing dalam nikah. Bin nikah ing dalam nikah. Kapaah keseimbangan sepadan sekupu. Ini harus dipertimbangkan dalam pernikahan. Jadi artinya nikah itu harus dengan orang yang sepadan, harus dengan orang yang seimbang, selevel lah gitu. Santri dengan santri selevel lah. Nah kemudian la lisihatiha ora kadue sahe nikah. La lisihatiha ora kadue sahe nikah. Tetapi tidak menjadikan tidak merupakan sahnya nikah. Artinya walaupun tidak kapaah juga pernikahan tetap sah, walaupun teu sapadan teu sakupu pernikahan tetap sah. Namun walaupun bukan merupakan penyebab sahnya nikah, tetap kapaah itu harus diperhatikan. Mu'tabaratun bin nikah, harus diperhatikan di dalam pernikahan. Karena nanti akan berpengaruh terhadap kebahagiaan dalam pernikahan. Mang Syahrul menikah dengan orang yang daniatul akhlak, yang jelek akhlaknya gitu ya. Itu kan tidak selevel saatnya mendapatkan wanita malam misalkan. Ya nanti akan berpengaruh gitu. Li'annaha balik karena saat temennya balik karena saat temennya yasik kapaah iku hakun lil mar'ah, hak kadue wong wadon. Bahkan kapaah sepadi itu hak bagi seorang perempuan wali lan wali. Jangan sampai wanita soleh tiba-tiba mendapatkan orang yang tidak seimbang. Nanti dia si perempuan akan tersiksa dalam rumah tangganya. Wali walahuma mangka ikut tetap kadue mar'ah lan wali. Walahuma mangka ikut tetap kadue mar'ah lan wali isqatuha uteng guguraken kapaah. Falahuma mangka ikut tetap kadue mar'ah lan wali isqatuha uteng guguraken kapaah. Apa artinya? Karena kapaah itu tidak menjadi sah, bukan merupakan syarat sahnya nikah, maka bagi orang tua dan bagi perempuan boleh untuk menggugurkan kapaah. Maksudnya apa menggugurkan kapaah? Itu boleh tidak memperhatikan kapaah, jadi menang nikah dengan orang yang tidak sekupu, boleh nggak apa-apa. Ya, jadi karena bukan merupakan syarat bagi sahnya pernikahan, boleh kapaah itu dibuang. Artinya boleh menikah dengan orang yang tidak sepupu. La yukafi orang madani, orang ngupui, apanya bahasanya? La yukafi orang membandingi, orang ngupui, orang ngabandingi sapa hurratan ing wadon merdeka. Hurratan ing wadon merdeka asliyatan kang asli au atiqatan atawa kang den merdekakan. Walaman lan orana wong la yamassuha walaman lan orana wong la massa yamassu la yamassa kang orang ngenani atau gepok. La yamassa dihargakan kang orang gepok haing siman ofa arriku sifat budak, atau orang yang belum tersentuh oleh sifat perbudakan. Aw abaaha atau piro-piro bapaneman, atau orang tuanya belum ada yang menjadi budak. Aw abaaha atau piro-piro bapaneman awil akroba atau akan lebih parah. Ilaiha maring siman minhum saking aba, atau orang yang terdekat belum pernah tersentuh sifat perbudakan. Sopo ghairuha saliyane hurra. Sopo ghairuha liyane hurra. Jadi kesimpulannya tidak seimbang, tidak sepadan
wanita merdeka yang merdekanya itu dari semenjak asalnya. Kemudian awatikotan atau orang yang sudah dimerdekakan, hamba tapi sudah dimerdekakan. Walaman la yamasarik, dan orang yang belum tersentuh oleh sifat kehambaan itu tidak sepupu dengan selain mereka. Jadi orang merdeka sekupunya dengan orang merdeka. Kalau orang merdeka dengan hamba berarti itu tidak sepupu. Ya, dan kupu itu mu'tabaratun fin nikah, harus diperhatikan di dalam pernikahan karena merupakan haknya wanita. Tetapi tidak menjadi syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu falaha isqatuha, maka bagi wanita dan bagi wali boleh menggugurkan kafaah, artinya boleh menikah dengan yang tidak sekupu. Itu. Kemudian atikoh, apa atikoh itu? Orang yang dimerdekakan, berarti dia dulunya hamba tapi kemudian dimerdekakan, tidak sekupu, tidak selevel, tidak sepadan dengan orang yang sudah dimerdekakan. Siapa? Ghairuha, orang yang belum dimerdekakan gitu. Walaman la yamasarik, dan orang yang belum tersentuh oleh sifat kehambaan. Jadi dia ayah dia ke atas belum pernah ada yang menjadi hamba, itu dia tidak selevel dengan orang yang di antara keluarganya ada yang pernah menjadi hamba gitu. Misalkan si Zainab itu ayahnya, kemudian ibunya terus ke atas tidak ada yang pernah menjadi hamba. Kemudian dia punya calon, siapa calonnya? Si Zaid. Si Zaid itu ayahnya atau kakeknya ada yang pernah menjadi hamba, berarti itu tidak sepupu. Orang yang keturunannya itu tidak ada yang menjadi hamba, tidak selevel dengan orang yang selainnya gitu ya. Gitu. Bi alaya kuna kalawan yanta orana sapa ghair ikum mislah umpamane hurrah. Ikum mislah umpamane hurrah fi dzalika yang mengkon hurrah asli ya. Wala asyarolan oranana labat ikut tetep, lan oranana labat ikut tetep lima sirriki kadue oleh lima si li kadue masih oleh ngenanine sifat kaula, kadue oleh ngenanine sifat kaula, kadue oleh ngenanine sifat kaula fil ummahat di dalam piro-piro mbok. Nah, bagaimana kalau begini? Si Zainab itu ayah kakek terus ke atas, itu tidak ada yang tersentuh sifat hamba, tapi dari pihak ibunya, jadi jalur ibunya ada yang tersentuh sifat kehambaan. Nah itu kalau dari jalur ibu mah itu tidak ada pengaruh. Jadi kalau mau menikah dengan Mang Sahrul misalkan, Zainab mah tidak pernah, baik ibu ataupun bapak tidak pernah ada yang tersentuh ini. Mang Sahrul mah dari jalur bapak tidak ada yang pernah jadi hamba, tapi jalur ibu ada yang pernah menjadi hamba. Masih selevel nggak itu? Masih selevel. Jadi dari jalur ibu mah tidak ada pengaruh. Jadi kalau toh ada yang pernah menjadi hamba, tapi dari jalur ibu, itu tidak mempengaruhi terhadap masalah sekupu. Si Zaid itu ayah nama tidak ada yang pernah menjadi hamba, tapi dari jalur ibunya ada yang pernah menjadi hamba. Sekupu tidak dengan si Zainab, yang mana Zainab itu baik dari ibu ataupun dari jalur bapak tidak ada yang pernah tersentuh sifat kehambaan. Selevel tidak selevel, karena yang dari jalur ibu itulah asaro lima sirriqi fil ummahat, tidak ada pengaruh atas adanya pernah menjadi hamba dari jalur ibu. Wala afifah wallahu a'lam bishawab.